Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Linda Triapsari SPD. Semoga kita bisa tatap muka seperti biasanya ya. Selamat, kalian naik kelas 11. Semoga semakin baik dan rajin tentunya. Sebelum mengulas materi, Ibu punya satu pantun. Burung gelatik ada di Indonesia. Anak baik, yuk tegakkan hak asasi manusia. Bab 1. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Terdapat 4 subbab. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. C. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. D. Upaya penegakan hak asasi manusia. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. 1. Makna hak asasi manusia menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Lalu terdapat 4 ciri khusus hak. Yang pertama, hakiki, bahwa hak itu sudah melekat sejak manusia lahir. 2. Universal, jadi hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa melihat status sosialnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dan keempat, tidak dapat dibagi, jadi hak itu utuh. Walaupun pada kenyataannya banyak sekali pelanggaran hak. 2. Makna kewajiban asasi manusia. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Contohnya, seorang pelajar mendapatkan hak menuntut ilmu, maka kewajibannya adalah belajar. Jadi hubungan antara hak dan kewajiban itu harus saling berkaitan. Jadi kita harus kerjakan dulu kewajiban kita, maka kita akan mendapat hak kita. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Terdapat 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Contohnya, seperti menjunjung harkat manusia. 2. Nilai instrumental, penjabaran nilai dasar berbentuk peraturan perundang-undangan. Contohnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, kemudian Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, nilai praksis, terwujud apabila nilai dasar dan instrumental dilaksanakan. Contohnya menghormati hak orang lain. Jadi di sini harus disertakan dengan tindakan nyata kita. C. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, penyebab pelanggaran HAM disebabkan 2 faktor. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Sementara faktor eksternal ada penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Contoh lingkungan keluarga, tindakan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Pengekangan yang berlebihan. 3. Pelecehan seksual oleh orang terdekat, seperti kasus pemerkosaan oleh ayah kandung. KDRT meningkat selama pandemi. Pembunuhan satu keluarga karena tanah warisan. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekolah.
Hampir siswa Indonesia pernah jadi korban bullying. Tawuran di Bekasi, seorang pelajar tewas dibacok. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan masyarakat. Ibu hamil menjadi korban pembegalan, pembunuhan di Puskesmas Bangkalan, penjamretan. D. Upaya penegakan hak asasi manusia. 1. Upaya pemerintah dalam menegakkan hukum. A. Pembentukan Komisi Nasional HAM dibentuk pada 7 Juni 1993, lalu diatur pasal 75 sampai 99 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. B. Pembentukan instrumen HAM, alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Yang C. Pembentukan pengadilan HAM, diatur Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, bertugas memeriksa dan memutuskan perkara berat serta pelanggaran HAM di luar batas wilayah Indonesia. 2. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. A. Upaya pencegahan pelanggaran HAM. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat. B. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dengan menghindarkan diri dari sikap egois dan tunduk kepada hukum dan Pancasila untuk terhindar dari pelanggaran HAM. Ibu berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga ucapan, jangan sampai menyakiti hati orang. Kemudian jaga perilaku, jangan sampai merugikan orang. Tetaplah berbuat baik serta hormati kelemahan masing-masing anak ya. Jika kalian mengusik dan ikut campur urusan orang, maka celaka suatu saat datang kepada kita. Makanya tegakkan hak asasi manusia. Bagaimana, sudah paham? Sudah siapkah untuk ulangan harian bab 1? Jangan lupa belajar dan berlatih ya.